Oke, ada benarnya juga sih orang-orang yang tidak percaya COVID ini. Anti-kapitalis ya saya menyebutnya, yaitu individu yang lantang menentang narasi komunitas global terkait asal muasal dan bahaya pandemi ini. Jadi individu kelompok ini sebenarnya tidak satu suara gitu. Jadi mereka tidak satu kelompok yang persis banget suaranya. Tapi mereka itu lebih berupa spektrum opini saja gitu. Ada yang malu-malu, cukup terbuka, ada yang ekstrim juga. You know lah siapa. Klaimnya beragam. Saya bagi menjadi 4 ya. Jadi pertama, mereka itu punya klaim berupa fakta, jangan dibantah. Contoh misalnya, pandemi jadi bisnis dan lahan korupsi oleh banyak pihak. Ini benar sih, dan memang sering terjadi di situasi-situasi bencana. Selalu ada yang memancing di air keruh. Jangan dibantah. Udah banyak kok. Banyak yang baik hati, tidak main-main. Tapi kita acungkan dari tengah lah buat orang-orang yang korup dan sodagar-sodagar alkes yang jahat ya, yang harganya tidak masuk akal. Nomor 2, skeptisisme sehat. Ini klaim yang potensi kebenarannya tinggi tapi belum faktual. Ini skeptik sih, mereka ragu gitu loh. Ada keraguan di situ yang muncul. Misalnya, pandemi mempercepat agenda pengawasan massal atau mass surveillance dari big tech yaitu FB, Google, Apple dan lain-lain karena naiknya aktivitas online. Wajar dong. Ini narasi udah lama banget sebenarnya, sebelum pandemi sudah ada Susana Zuboff misalnya menulis The Age of Surveillance Capitalism. Jaron Lanier itu kampanye bahaya sosmed udah dari dulu. Yuval Noah Harari ya memperingatkan risiko perkawinan artificial intelligence dengan biotech. Dan juga kasus Cambridge Analytica yang mengguncang dunia yang menunjukkan sisi kriminal Facebook gitu. Nah intinya big tech ini punya potensi memanipulasi perilaku ekonomi dan politis kita. Nah tuduhan ini tuh merupakan hasil dari skeptisisme yang sehat ya. Jadi kita kawal terus. Jadi gosip konspirasi kita tahulah ini. Misalnya ada yang bilang pandemi ini didesain oleh elit global dan vaksin diisi chips sehingga kita harus menolak chip. Oke, ini klaim basi sih sebenarnya. Jadi bikin bego aja nih. Tapi nggak semua anti covid percaya ini kok gitu. Nomor 4, argumentasi yang cacat. Ada benarnya tapi nggak lengkap. Misalnya Singapura akan segera menganggap flu itu atau COVID sebagai flu biasa saja, maka Indonesia juga harus segera. Nah, silogisme ini nggak benar gitu. Emang benar sih, Singapura itu akan menganggap COVID sebagai flu, tapi itu setelah divaksin. Nah, argumen yang kedua ini yang tidak dilengkapi sehingga argumen-argumennya cacat. Jadi banyak sih yang jeleknya itu anti kapitalis itu selalu banyak menggabungkan fakta, argumen cacat, gosip konspirasi semuanya digabung ya. Jadi saran saya adalah ketika berdebat perjelas dulu Anda di posisi apa, itu namanya still manning ya. Jangan sampai terjadi straw manning atau distorsi dari argumen awal. Jadi kalau misalnya ada yang bilang COVID ada tapi tidak seberbahaya itu, Anda perjelas dulu bahaya itu apa gitu. Gak bahaya karena gak semuanya mati ya. Yang bahaya itu semuanya mati gitu. Nah ini be clear juga biar anti COVID ini sama orang yang percaya COVID itu efektif debatnya. Ya edukasi dulu lah para pengikutnya ini supaya kita lebih efektif dalam membuang-buang waktu sambil nakas itu berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih.